Shalom semua, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Ya, semua ini adalah kemurahan Tuhan. Kita dapat bertemu, kita dapat beribadah bersama. Ya, ingatkan dalam masa pandemik ini kita sudah tidak bertemu lagi ataupun kita tidak dapat menyembah dan memuji Tuhan lagi, tapi rencana Tuhan, kebijaksanaan Tuhan di luar jangkauan pikiran manusia. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan dan memberi hanya yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Ya, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita masuk terus dalam pujian penyembahan, mari saya ajak kita semua, kita naikkan ucapan syukur doa kita kepada Tuhan. Ya, mari saya ajak kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga, karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami dapat Tuhan Yesus Kristus bersama-sama walaupun secara online Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat pagi hari ini sebelum kami terus masuk di dalam hadirat pujian penyembahan, mendengar firman-Mu, berinteraksi secara online di dalam Zoom meeting. Selesai kebaktian ini Tuhan Yesus Kristus saling mendoakan, Tuhan ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ketidaktaatan kami Tuhan Yesus Kristus kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Juga Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan pada orang lain yang sudah menyinggung perasaan kami, yang sudah membuat kami marah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus kami melepaskan pengampunan. Dan saat ini juga Tuhan, sekali lagi Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan ini sekali lagi Tuhan, menikmati Tuhan Yesus ibadah raya bersama keluarga, bersama teman-teman Tuhan Yesus Kristus secara online Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu bagi kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Salam saudara. Mari kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kita sukacita dan kemenangan. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan.
Mari kita menaikkan ucapan syukur dan doa kita. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini, hingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami menaikkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami letakkan Malaysia ke dalam tangan-Mu dalam usaha memerangi pandemik ini ya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu campur tangan ya Tuhan dalam setiap usaha frontliners kami ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan penuh kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap yang positif COVID ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Engkau yang melawat dan memberi mereka kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk semua pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan yang memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membuat setiap keputusan untuk mentadbir negara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan. Juga kami berdoa untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka pada bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mendahului mereka ya Tuhan, agar mereka dilindungi dan terus Tuhan membungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka tidak dikenai oleh virus ini ya Tuhan. Dan setiap guru-guru yang mengajar mereka ya Tuhan, beri mereka kesabaran ya Tuhan di dalam mereka mengurus anak-anak ini ya Tuhan. Dan kami berdoa agar mereka dapat mematuhi setiap SOP sekolah-sekolah nanti ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat KBMJK di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau lawat mereka dan Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan setiap anak-anak-Mu yang memerlukan pekerjaan ya Tuhan, Engkau memberikan mereka pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi ya Tuhan. Berkaryalah melalui penyampaian firman-Mu ya Tuhan, agar kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan dapat menjamah setiap hati yang mendengar ya Tuhan, agar firman-Mu jatuh di tempat yang subur di dalam hati kami, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami untuk meneruskan kehidupan kami ke depan ini ya Tuhan, agar kami sentiasa kuat dan bertambah baik di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam dan selamat pagi kepada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, saya juga sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah bebas, kami sudah merdeka daripada COVID-19, di mana 2 minggu yang lalu adik saya, istri dan anak saya dijangkiti COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah mendukung kami dalam apapun cara, apakah itu dari segi doa dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini saya akan membawa tema yang bagi saya sangat luar biasa, yaitu merdeka di dalam Kristus. Persoalannya hari ini, saudara, apakah Anda rasa Anda sudah merdeka di dalam Kristus? Haleluya. Saya percaya, saudara, kita sebagai orang percaya, kita yang tinggal di dalam Kristus, kita yang sudah percaya, bertobat, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ditebus. Dengan kata yang lain, kita sudah diselamatkan. Dengan kata yang lain, kita sudah merdeka. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus bermaksud siapa yang sudah bertobat, siapa yang sudah percaya dan hidup, siapa yang sudah hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, ia adalah ciptaan
yang baru. Oke. Ia adalah ciptaan yang baru, dengan kata yang lain, merdeka dari hidup yang lama atau daripada perbudakan iblis. Hari ini saya yakin dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah merdeka karena Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya sekali lagi, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengerti merdeka di dalam Kristus? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya atau kuncinya supaya kita tetap hidup sebagai orang merdeka. Nah, saudara, kenapa hal ini penting? Karena ramai di antara kita, orang-orang percaya, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya menjadi orang percaya, tetapi masih hidupnya tidak merdeka. Dan kita akan membahas itu lebih lanjut lagi. Oke, kenapa ataupun apa puncanya orang yang sudah percaya, tetapi masih lagi hidupnya tidak 100% merdeka. Jadi saudara, kita semua tahu merdeka itu bermaksud bebas, kan? Seperti negara kita Malaysia. Oke. Bebas daripada penjajah. Nah, kenapa kunci sebagai kunci hidup sebagai orang merdeka itu sangat penting? Supaya kemerdekaan yang kita miliki tetap dan tidak akan disalahguna. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Galatia. Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dan dia menerangkan tentang bagaimana kemerdekaan orang percaya ataupun orang Kristen kepada jemaat di Galatia, dan pada hari ini dia mengajarkan perkara ini kepada kita semua supaya kita mengerti seperti apakah hidup yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 26. Oke. Dan kita akan melihat, oke. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, dia meyakinkan, dan hari ini firman Tuhan ini juga meyakinkan kepada kita supaya kita ini sungguh-sungguh sudah merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Nah, tidak ada yang dapat memerdekakan kita selain daripada Yesus Kristus. Segala usaha manusia, segala perbuatan manusia, semuanya itu adalah sia-sia dan pasti akan gagal. Hanya Kristus satu-satunya yang dapat memerdekakan kita daripada diperbudak oleh iblis. Sebab itu di dalam Efesus 2, 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, kemerdekaan yang kita miliki ini saudara, semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan melalui iman percaya kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kemerdekaan, keselamatan yang kita terima pada hari ini bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Sebab itu janganlah kita bangga, janganlah kita sombong, janganlah kita memegahkan diri. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mungkin diselamatkan atau mengalami yang namanya hidup yang merdeka. Haleluya.
Jadi saya percaya sampai saat ini kita diselamatkan, kita dimerdekakan, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan pesan Paulus seterusnya kepada jemaat di Galatia, dan hari ini pesan ini kepada kita adalah berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketika sudah mengalami yang namanya kemerdekaan, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke? Jadi kalau sudah merdeka, kita harus jaga supaya kita tidak lagi dikenakan yang namanya kuk perhambaan. Jadi itu bermaksud sekiranya kita tidak hati-hati, maka kita akan diberikan kuk perhambaan. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen. Nah, saudara, realitinya masih ramai orang Kristen yang tidak merdeka walaupun sebenarnya sudah merdeka. Nah, apa penyebabnya? Kita akan lihat satu persatu ya. Di dalam ayat yang kedua, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saya lompat di ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi apa puncak atau apa penyebabnya? Penyebabnya adalah masih ramai orang percaya yang masih hidup di bawah hukum Taurat ataupun perjanjian yang lama. Sedangkan Kristus sudah menanggung itu di atas kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, kita tahu kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kita melihat orang-orang pada zaman perjanjian lama, khususnya bangsa Israel, ketika mereka melanggar perintah hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka, maka ada akibatnya. Oke, ada akibatnya apabila mereka gagal. Sehingga saudara, hukum Taurat itu bukan menjadi sesuatu yang membuatkan mereka merasa damai, tenang, yang membuatkan mereka itu bebas. Tetapi mereka merasakan bahwa hukum Taurat itu sangat berat, sangat menekan, sangat membebankan mereka. Bahkan hukum Taurat itu seringkali menghakimi, seringkali membuatkan mereka tertuduh dan sebagainya. Jadi kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka ini juga yang terjadi kepada kita. Sehingga kita akan melihat kenapa ramai orang Kristen, kalau mereka masih hidup di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah hukum Taurat, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak akan kembali lagi kepada Tuhan karena mereka merasa bahwa saya ini tidak layak. Mereka merasa tertuduh. Apatah lagi kalau ada orang-orang Kristen yang lain yang juga masih hidup di dalam hukum Taurat, mereka akan menghakimi orang-orang seperti itu. Maka saudara, mereka, saya katakan di sini, mereka belum benar-benar hidup merdeka di dalam Kristus. Sebab itu saudara, saya melihat ramai orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat, mereka itu cenderung menghakimi, mereka cenderung untuk mencari kesalahan orang lain, sehingga saudara, karena terlalu mereka menghakimi orang lain, karena mereka mau mencari kesalahan orang lain, mereka terlalu menuntut orang lain, sehingga mereka sendiri tidak ada damai.
Bahkan saudara, ada orang yang masih tidak mau mengampuni orang lain. Saudara, kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, saya berkata pada hari ini, coba renungkan kembali apakah hidupmu sudah merdeka di dalam Kristus. Nah, saudara, bagaimana cara agar kita tetap hidup merdeka di dalam Kristus? Nah, kita harus sadar bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menggenapi seluruh hukum Taurat, supaya kita sebagai anak-anaknya tidak perlu lagi hidup di bawah kasih, supaya kita tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Allah. Nah, Kristus datang supaya kita merdeka dari hukum Taurat melalui salibnya. Amin. Yesus berkata di dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Galatia 6 ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi sekali lagi, penyebab atau puncak kenapa masih ramai orang percaya yang sudah menjadi orang Kristen tetapi tidak merdeka karena mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus berkata atau Paulus berkata bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak artinya. Yang ada artinya itu adalah menjadi ciptaan yang baru. Yaitu menanggalkan hidup yang lama. Bertobat. Datang kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah hidup di dalam kasih karunia ataupun ciptaan baru. Amin. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan ataupun ciptaan yang baru. Jadi makna merdeka di dalam Kristus adalah menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus tadi berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi, anak-anak Tuhan, kita semua yang ada pada hari ini, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ciptaan yang baru bermaksud, saudara, kita meninggalkan dan maju ke hadapan. Kita tidak lagi menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Saya percaya, saudara, kita bukanlah manusia yang perfect. Walaupun kita sudah jatuh di dalam, kita sudah menjadi orang percaya, seringkali juga kita jatuh di dalam dosa. Tetapi pesan saya pada hari ini kepada kita, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita ini adalah ciptaan yang baru, maka saudara, kamu harus tahu, kamu harus ingat bahwa walaupun kamu jatuh, tetapi mari kita bangkit. Amin. Kita moving forward. Apapun yang terjadi, tetap maju ke hadapan. Itulah orang yang hidup di dalam ciptaan yang baru. Yang kedua, hidup orang yang merdeka itu adalah mereka hidup di dalam kasih. Hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ada pembaharuan dari segi hati dan pikiran. Amin. Saudara, apa gunanya kita berkata saya adalah orang Kristen tetapi tidak punya kasih? Kita punya hati, kita punya pikiran, masih lagi pikiran-pikiran yang lama. Jadi saudara, kalau kita benar-benar berkata saya adalah orang yang merdeka, maka saudara, kita harus punya pikiran yang diubah, hati yang diubah. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, kunci hidup merdeka di dalam Kristus. Kita pergi kepada kunci.
Karena ini adalah perkara yang sangat penting supaya kita dapat tetap tinggal hidup merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Kita akan lihat di dalam Galatia 5:13. Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Paulus memperingatkan, menegur kepada jemaat di Galatia. Walaupun mereka sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Haleluya, amin. Jadi kuncinya adalah menyadari kemerdekaan yang kita dapat bukanlah kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Saudara, seringkali orang Kristen juga selalu salah tafsir tentang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan itu, kita bebas melakukan dosa karena Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang menghukum, menghakimi dan sebagainya. Saudara, itu adalah pemikiran yang salah. Oke. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan itu bukan bermaksud ini adalah tiket, ini adalah kesempatan untuk kita berbuat apa saja yang kita suka, termasuk berbuat dosa. Nah, saudara, tahukah kita Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita bukan bertujuan supaya kita sewenang-wenangnya hidup di dalam dosa, melakukan dosa. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia itu supaya ramai jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Sebab itu Paulus berkata, hiduplah, melayanilah dengan kasih. Maksudnya adalah mari kita menunjukkan apa yang kita terima, kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan Yesus, maka kita bagikan. Sehingga kita dapat menjangkau, menyelamatkan ramai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya berkata bahwa kasih karunia Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan tiket, itu bukan kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Tetapi ini adalah satu kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita lihat di dalam Roma 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi sebenarnya kasih karunia Tuhan itu adalah satu kunci, satu rahasia di mana semakin ramai orang-orang yang berdosa dan ada kasih karunia yang kita berikan kepada mereka, maka akan terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Dari saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu sangat penting supaya ramai jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan diselamatkan. Haleluya, amin. Jadi beberapa tahun ini saudara,
saya sudah membuang salah satu perkataan yang mungkin seringkali digunakan di gereja-gereja. Ketika musim sambutan hari Natal atau Christmas, seringkali kita akan mengundang tetamu datang ke gereja, betul? Dan selalunya ada oikos-oikos baru, ada orang-orang yang baru. Mungkin itu bukan orang Kristen ataupun orang Kristen yang sudah lama, tetapi datang pada waktu itu. Nah, seringkali saya sendiri mau kesilapan itu. Kadang-kadang kita berkata, bahwa ada orang Kristen hari Natal. Saudara, ketika kita menyatakan perkataan seperti itu, kita sedang menghakimi. Kita sedang menutup suatu pintu kepada orang-orang yang baru datang, oikos-oikos itu untuk terima Tuhan. Sepatutnya, saudara, kita tidak perlu mengucapkan perkataan seperti itu. Karena bagi saya itu seperti kita menghakimi orang yang datang. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah seharusnya kita mengambil kesempatan itu untuk membagi kasih, menunjukkan kasih Kristus itu kepada mereka. Mungkin pada waktu itu kita tidak tahu mereka memerlukan sentuhan daripada Tuhan. Tapi waktu mereka mendengar khotbah dan pastor itu mungkin berkata, di sini ada orang-orang yang hanya hari Natal baru datang, habis. Jadi saya sendiri bertobat dalam hal ini sudah beberapa tahun. Bahkan saya belajar untuk welcome semua orang. Tidak kira yang datang di gereja kita itu adalah orang yang rambutnya itu ada warna, ada dye. Yang datang dengan tatunya, yang datang dengan seluar pendeknya. Saya tidak pernah menghakimi mereka. Tetapi saya belajar untuk mengasihi mereka. Haleluya, amin. Jadi inilah maksudnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya lebih ramai jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Sebab itu firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan kasih. Bermaksud jika kita rindu semakin ramai jiwa diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunia, maka kita harus belajar mengasihi orang-orang yang berdosa sama seperti Kristus. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Jangan menghakimi, amin, tetapi mengasihi. Jangan menghakimi, tetapi mengasihi. Haleluya. Nah, kunci hidup tetap merdeka di dalam Kristus. Kita boleh baca di dalam Galatia 5:16-26. Yang pertama adalah hidup dipimpin oleh roh, bukan kedagingan. Kalau kita membaca di dalam ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Jadi yang pertama, kunci tetap hidup merdeka di dalam Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh roh, bukan kedagingan. Seperti apa yang difirmankan tadi.
Oke, jadi marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, yaitu dengan menyalibkan segala keinginan daging kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, Rasul Paulus itu saya yakin dan percaya kenapa dia tetap hidup merdeka di dalam Kristus. Bahkan dia bertahan di dalam segala cabaran dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Karena dia sangat menghargai yang namanya salib Kristus. Dia sangat menghargai pengorbanan Kristus. Sehingga dia berkata, apa yang saya beritakan ini bukanlah sunat. Apa yang saya beritakan ini adalah salib Kristus. Apa yang saya beritakan ini adalah salib Kristus. Kita boleh melihat sepanjang pelayanannya. Rasul Paulus bertahan. Dia berhasil dalam pelayanannya. Dia tidak pernah mundur sekalipun dalam imannya. Kenapa? Karena dia menjaga, dia menghargai yang namanya salib, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi saya yakin dan percaya, kalau kita juga menghargai salib Kristus, kita akan tetap hidup merdeka di dalam Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kalau kita menghargai sesuatu, kita akan pasti berusaha sebaik mungkin, betul? Untuk menjaganya. Nah, sebagai salah satu contoh. Ketika saya menghadapi masalah kesehatan tahun yang lalu, saya lebih menghargai hidup. Saya lebih menghargai tubuh saya. Sekarang saya sedaya upaya sebaik mungkin merawat tubuh saya dengan makan minuman yang lebih baik, yang lebih berkhasiat. Saya lebih berusaha untuk menjaga tubuh saya supaya tidur cukup. Saya melatih tubuh saya ada exercise. Kenapa, saudara? Karena saya menghargai, bukan selama itu saya tidak menghargai, tapi kurang menghargai. Jadi hari ini, saudara, saya benar-benar menghargai tubuh saya. Dan saya juga lihat ada beberapa jemaat ketika mereka sembuh daripada COVID-19, yang dulunya tidak rajin exercise, workout, mereka sudah mulai workout. Saya percaya ini karena adanya satu sifat ataupun sudah timbulnya satu kesadaran bahwa tubuh ini sangat berharga. Jadi saudara, kalau kita ingin bertahan tetap hidup merdeka di dalam Kristus, yang kedua kuncinya adalah kita harus menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib setiap saat dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah keselamatan atau kemerdekaan harus dikerjakan. Di dalam Filipi 2:12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi keselamatan atau kemerdekaan yang kita terima harus tetap dikerjakan dengan cara yang pertama, selalu takut akan Tuhan, yaitu tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang kedua, tetap bertahan dan bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Saya katakan tadi bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Kita bukanlah orang Kristen yang perfect 100% yang tidak akan pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, ketika kita jatuh, tapi saya harap jangan jatuh. Ketika kita jatuh, kita tidak akan pernah give up. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan tetap bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Saudara, saya boleh katakan, saya juga sering kali jatuh. Tetapi saya selalu ingat bahwa saya harus bangkit. Saya harus bertobat. Selagi ada kesempatan, saya mau bertobat. Saya mau datang kepada Tuhan. Amin. Dari saudara, mari kita kerjakan keselamatan kita, kemerdekaan kita. Kalau kita gagal satu kali, saudara, bangkit lagi. Amin. Yang ketiga adalah tetap melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan tetap melayani sesama dengan kasih. Maka saya yakin dan percaya, saudara. Saya yakin dan percaya. 3 kunci ini
akan menolong kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita akan tetap hidup merdeka di dalam Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, mari kita tetap menjaga hidup kita, tetap merdeka. Amin. Yang pertama tadi adalah kita harus dipimpin oleh Roh. Oke, bukan lagi kedagingan kita. Dengan kata lain, kita harus siap menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah kita harus menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang terakhir adalah kita harus kerjakan keselamatan yang kita terima, kemerdekaan yang kita terima, supaya kita tetap konsisten dan pada waktu yang sama kita dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa. Amin. Jadi hari ini saya pulangkan persoalan kepada kita semua. Oke. Bagaimana kita tetap hidup merdeka di dalam Kristus? Kuncinya 3 hal yang saya berikan tadi, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh, menghargai pengorbanan Kristus, dan yang terakhir adalah tetap mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kemerdekaan yang kami terima pada hari ini Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bapak, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, kami akan menjaga kemerdekaan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami, supaya itu tetap, dan kami akan tetap hidup merdeka sebagai orang-orang percaya. Dan saya juga berdoa Tuhan, biarlah firman itu Tuhan Yesus kami dapat guna pakai dalam kehidupan kami, yaitu kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami akan mempergunakan bukan kesempatan untuk hidup di dalam dosa, tetapi kesempatan supaya lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang datang, yang diselamatkan karena mereka merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Saya berdoa dan saya memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kemerdekaan kami akan memerdekakan orang lain ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kasih karunia yang kami terima daripada Engkau Tuhan Yesus, kami akan menjangkau jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita semua yang percaya dan sudah merdeka katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.